Sahabat perjalananku yang berharga, apa yang akan kusampaikan hari ini adalah hal-hal yang sangat jelas berkaitan dengan kehidupan dan mungkin akan membawamu ke dalam perenungan yang mendalam. Karena orang-orang berbahaya yang akan kubicarakan hari ini, mungkin saat ini sedang duduk di ruang tamumu, minum teh bersamamu dalam satu majelis, bahkan mungkin tidur di bawah atap yang sama denganmu. Aku ingin menyampaikan kebenaran mendalam tentang bagaimana hati dan sudut pandang manusia bisa berubah sepenuhnya dengan sebuah perumpamaan yang bersumber dari mata air irfan Muhyiddin Ibnu Arabi Hazretleri. Katakanlah, di awal perjalanan dan pencarianmu secara ruhani, kamu bertemu seseorang yang tampak seperti anugerah dari Tuhanmu. Dalam perumpamaan ini, mari kita sebut dia Halil. Halil, jika dilihat dari luar, tampak luar biasa mengesankan, berbakat, dan memiliki keadaan spiritual yang begitu kuat, sehingga ketika dia mulai berdoa, seolah-olah ketenangan dari alam malakut telah turun. Dia sangat memahami masalah-masalah ilmu. Kata-kata penuh hikmah selalu terlontar dari bibirnya. Dia menjalankan ibadah dengan semangat besar dan melayani tanpa pernah mengeluh. Dari dalam hati, seseorang bisa berkata, "Ya Tuhanku, syukur atas karuniamu telah menghadirkan orang ini dalam hidupku." Namun ada satu hal, sesuatu yang menggerogoti dari dalam yang tidak bisa kamu beri nama. Setelah setiap sohbet dan setiap majelis bersama orang-orang seperti Halil, seseorang merasa dirinya dalam kehampaan yang tak terlukiskan, kelelahan, seolah-olah seseorang telah menyedot seluruh kegembiraan ruhnya dan seluruh cahaya hatinya. Dan yang paling buruk adalah kamu tidak bisa menjelaskan alasannya bahkan kepada dirimu sendiri. Bagaimanapun, selalu dibicarakan hal-hal indah, cinta ilahi, spiritualitas, dan niat baik. Namun di dalam ruhmu terdapat penyempitan batin yang disebutkan oleh Ibnu Arabi dengan pemahaman mendalam. Sebuah keadaan kabz. Tahukah kamu apa yang kumaksud? Perasaan di mana di permukaan segalanya tampak sempurna, namun di suatu tempat di dalam dirimu, hatimu berteriak sekeras-kerasnya bahwa ada sesuatu yang salah. Dan kita jatuh ke dalam kesalahan yang dilakukan banyak orang. Seringkali suara batin itu, peringatan ilahi itu diabaikan. Karena kita selalu diajarkan untuk mencintai makhluk, menjadi pemaaf, berprasangka baik, memberi orang lain kesempatan kedua, dan tidak menghakimi siapapun. Semua ini tentu saja merupakan kebenaran yang agung. Namun terkadang poin yang terlewatkan adalah bahwa kasih sayang bukan berarti melepaskan kebijaksanaan atau masuk ke dalam ketundukan yang membabi buta. Seiring berjalannya waktu, wajah asli Halil di balik lapisan emasnya mulai terungkap. Mulanya, kebohongan-kebohongan kecil berkembang. Manipulasi yang tersembunyi dalam jubah nasihat spiritual. Gibah yang dilakukan di balik kedok persaudaraan. Benih-benih nifak yang disemai secara diam-diam sambil berbicara tentang persatuan dan kebersamaan. Dan setelah berbulan-bulan kebingungan, hati yang hancur, dan persahabatan yang runtuh, suatu hari ketika kamu duduk dalam keadaan hancur total, kamu memohon kepada Allah dan bertanya, "Mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Mengapa engkau tidak memperingatkanku?" Padahal, seseorang kadang-kadang diperingatkan berkali-kali. Namun, hati terkadang menafsirkan tanda-tanda halus itu dengan kacamata prasangka baik dan tidak bisa menyadarinya. Justru dengan pemahaman inilah, ketika menelaah karya-karya Ibnu Arabi, perkataan para arif, dan kalam ilahi dengan kacamata yang lebih mendalam, kebenaran berikut terungkap. Adalah mungkin untuk mempelajari tanda-tanda apa yang dikirimkan kepada kita, untuk mengenali mereka yang membahayakan kita sesuai dengan sunnatullah, dan bagaimana mengenali seseorang yang meracuni ruh kita tepat waktu. Mengenali tanda-tanda ini tidak hanya melindungi seseorang dari bahaya di masa depan,
tapi sekaligus menyelamatkan perjalanan ruhaninya, keluarganya, dan ketenangan hatinya secara harfiah dari tepi jurang. Karena berapa banyak dari kita yang baru menyadari kerusakan yang telah terjadi setelah bertahun-tahun berlalu. Berapa banyak dari kita yang baru membuka mata ketika semuanya sudah terlambat. Itulah mengapa mengenali tanda-tanda ini lebih awal adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling besar kepada kita. Hari ini aku akan berbagi bersamamu 5 tanda yang jelas, mendalam, dan spiritual yang dihadirkan Allah ke hadapanmu untuk menunjukkan siapa yang menyakitimu. Ini sama sekali bukan praduga biasa atau bisikan nafsu. Ini adalah prinsip-prinsip kokoh yang telah bergema dalam kalam ilahi dan hati para arif selama ribuan tahun. Jika kamu belajar membaca tanda-tanda ini dengan firasat, kamu akan terlindungi dari patah hati bertahun-tahun, pengkhianatan, dan hubungan-hubungan destruktif yang menghalangimu dari jalan kedamaian dan keselamatan yang Allah peruntukkan bagimu. Tanda pertama, hilangnya sakinah batinmu secara terus-menerus ketika berada di sisi orang itu. Perhatikan, di sini aku tidak berbicara tentang ketegangan biasa yang terjadi sesekali. Dalam setiap hubungan insani ada gesekan dan perbedaan pendapat. Itu adalah hal yang manusiawi dan wajar. Tidak ada hubungan yang selalu berjalan mulus tanpa satupun rintangan. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih konsisten dari sekadar perbedaan pendapat biasa. Yang dimaksud adalah kegelisahan batin yang terus-menerus muncul begitu kamu tahu kamu akan bertemu orang itu. Kepalan yang bertengger di perutmu dan tak kunjung pergi bahkan sebelum pertemuan itu dimulai. Beban tak kasat mata yang menghimpit bahumu sebelum setiap pertemuan membuat langkahmu terasa berat. Kelelahan rohani yang membuatmu kelelahan secara lahir dan batin setelah setiap pertemuan, meskipun tidak ada pertengkaran di antara kalian. Seolah-olah setiap kali bersamanya, sesuatu yang hidup dalam dirimu perlahan-lahan terkuras habis. Dalam Al-Quran dan tradisi tasawuf, ketenangan hati, sakinah sering ditekankan dan ada alasan yang sangat mendalam untuk itu. Hati adalah cermin tajalli ilahi. Hati adalah tempat di mana cahaya Allah bersemayam, tempat di mana ilham-ilhamnya datang dan berbisik. Sebagaimana yang juga ditunjukkan oleh Ibnu Arabi, jika cermin itu terus-menerus berkabut, menyempit, dan kehilangan cahayanya di hadapan kehadiran seseorang, ini bukanlah kondisi emosional biasa. Ini adalah peringatan spiritual yang dianugerahkan kepadamu. Ini adalah sistem alarm batinmu yang berbunyi. Ini adalah ilham yang diturunkan Allah ke dalam hatimu, seolah berkata, perhatikan, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jangan abaikan sinyal ini. Jika keadaan sakinah ini menghilang secara stabil di sisi orang itu, ketahuilah bahwa Tuhanmu sedang memberimu tanda melalui hatimu. Dan tolong dengarkan bagian ini dengan sangat saksama. Karena inilah inti persoalannya, dan inilah yang paling sering disalahpahami. Menemukan dan membuktikan apa tepatnya yang salah. Seperti seorang detektif lahiriah, bukanlah tugasmu. Tugasmu adalah mendengarkan tanda ilahi yang diberikan kepadamu. Banyak kali kita terjebak dalam hubungan yang melelahkan jiwa. Karena kita berkata dalam hati, tapi aku tidak bisa menunjukkan secara konkret apa yang buruk. Aku tidak punya bukti. Mungkin masalahnya ada di dalam diriku sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Padahal Allah tidak menginginkanmu menjadi seorang detektif yang harus mengumpulkan bukti-bukti. Dia ingin kamu mempercayai kemampuan merasakan kebenaran yang ditanamkannya dalam ruhmu, yaitu firasatmu. Firasat bukan sekadar perasaan subjektif. Firasat adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati orang beriman untuk membedakan yang hak dari yang batil, yang sehat dari yang merusak,
yang membawa kebaikan dari yang membawa kehancuran. Kedamaian yang diberikan dunia bergantung pada keadaan luar. Jika segalanya berjalan lancar, jika kamu berkecukupan, jika tidak ada krisis di sekitarmu, kamu tenang. Namun, kedamaian yang diberikan Allah melampaui keadaan. Bahkan di tengah badai materi yang besar, mungkin ada sakinah di hatimu. Bahkan ketika diuji dengan penyakit berat, ruhmu bisa tenang. Bahkan di tengah perjuangan yang tak terhindarkan, kamu bisa menemukan kedamaian yang sejati. Namun, jika kamu berada dalam hubungan yang secara spiritual menggerogotimu dari dalam, meskipun dari luar segalanya tampak sempurna, kedamaian tidak bisa bersemayam sedikit pun di dunia batinmu. Karena fitrah dan ruhmu yang bersih, berkat kepekaan halus hatimu, merasakan kegelapan itu secara mendalam, sementara akalmu masih mencoba menganalisis sebab-sebab lahiriahnya. Dan sekarang, aku ingin mengingatkan sebuah kebenaran penting yang perlu ditekankan dengan tegas. Hanya karena kamu kehilangan kedamaian ilahi dalam dirimu ketika berada di sisi seseorang, itu sudah cukup menjadi hakmu yang paling alami untuk menjauh dari orang itu. Tidak perlu ada alasan yang sangat dramatis. Kamu tidak perlu menunggu dikhianati di depan mata semua orang. Kamu tidak harus menunggu kerusakan mencapai skala yang tidak bisa diperbaiki. Ketiadaan sakinah di hatimu sudah merupakan alasan yang cukup, yang sangat sah, dan yang sangat terhormat untuk berbalik dari jalan itu. Tanda kedua, kamu terus-menerus membenarkan, merasionalisasi, atau mencari-cari alasan atas perilaku orang itu yang menyakitkan, melukai, dan salah. Ini adalah situasi yang menyakiti banyak orang, karena kita semua pernah jatuh dalam kesalahan ini dari waktu ke waktu. Kita berkata kepada diri sendiri, sebenarnya dia sedang melewati masa yang sangat sulit. Dia tidak pernah mendapat kasih sayang dari keluarganya di masa kecil. Di lingkungan tempat mereka tumbuh, semua orang seperti itu. Bukan salahnya. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaannya dengan cara lain. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia orang yang sangat baik. Dengarkan aku, wahai musafir. Kasih sayang adalah kebajikan yang luhur. Memaafkan adalah akhlak kenabian. Berusaha memahami orang lain adalah tuntutan jalan ruhani. Ini semua benar dan tidak perlu diragukan. Namun jika kamu terus-menerus mencari alasan untuk memaklumi siksaan nafsu, manipulasi, ketidakhormatan, atau keadaan gelap seseorang yang diterapkannya padamu, secara konsisten, berulang-ulang, tanpa perubahan apapun, itu berarti Allah sedang menunjukkan kepadamu sebuah kebenaran penting yang selama ini kamu hindari. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin tidak digigit dari lubang yang sama dua kali. Jika seseorang terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan destruktif yang sama, pola-pola merusak yang sama berkali-kali, dan kamu terus berharap hasil yang berbeda, kondisi yang berbeda darinya, kamu tidak lagi menunjukkan belas kasih. Tanpa sadar, kamu mungkin sedang menyiapkan landasan bagi kesalahan itu untuk terus berlanjut. Kamu mungkin sedang menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan penyakitan itu terus terjadi. Ada perbedaan seperti langit dan bumi antara memberi seseorang kesempatan atas kesalahannya dengan menjadi urat nadi yang menghidupi kejahatan seseorang yang sama sekali tidak berniat untuk berubah. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah sesuatu yang menyerupai kasih sayang, namun sebenarnya adalah kelemahan yang berselubung kebaikan. Aku tahu saat ini kalimat-kalimat ini menancap seperti anak panah dalam di hati sebagian orang. Mungkin kamu sudah bertahun-tahun menanggung sikap destruktif seseorang di pundakmu. Kamu percaya bahwa memperbaikinya, menyembuhkannya adalah tugasmu secara ruhani.
Kamu berpikir bahwa jika kamu cukup sabar, cukup mencintai, cukup berdoa, suatu hari dia akan berubah. Namun, kamu perlu mendengar kebenaran ini dengan sepenuh hati. Jangan lupa bahwa sendirian kita tidak bisa menjadi penyelamat mutlak siapapun. Satu-satunya pemberi kesembuhan di alam ini, Asy-Syafi, dan satu-satunya pemberi petunjuk, Al-Hadi, adalah Allah. Dan kita hanyalah bisa menjadi perantara kebaikan, bukan sumber kebaikan itu sendiri. Menjadikan dirimu sebagai satu-satunya harapan perubahan seseorang adalah beban yang tidak pernah Allah letakkan di atas pundakmu. Kita selalu dinasihati untuk menjaga hati yang tulus dan bersih sekaligus akal yang sama firasatnya dan terjaga. Seperti keadaan kewaspadaan dalam ungkapan terkenal Umar bin Khattab, "Aku bukan penipu, tetapi penipu pun tidak bisa menipuku." Terjaga, yaitu memiliki firasat, melihat dengan kebijaksanaan, bertindak dengan hikmah. Allah memanggilmu bukan untuk menjadi orang yang ceroboh dan mudah dimanfaatkan, melainkan untuk menjadi bijak, waspada, dan memiliki firasat yang tajam. Niat baik yang tidak mengandung kebijaksanaan dan pemahaman kadang-kadang bisa membuat seseorang rentan dan tidak berdaya terhadap eksploitasi. Dan inilah kesalahpahaman terbesar kita. Banyak dari kita mencampur adukan memiliki spiritualitas yang dalam dengan menundukkan kepala pada segalanya, menelan setiap ketidakadilan, dan taat secara membabi buta. Kita mengira bahwa menjadi orang baik berarti menanggung segala macam siksaan dan membiarkan setiap batasan dilanggar. Padahal tidak ada ajaran ilahi, tidak ada hikmah tasawuf yang merestui kamu masuk ke dalam belenggu hawa nafsu orang lain. Karena itu, ketika kamu mendapati dirimu untuk ke-10 kalinya berkata, sebenarnya dia tidak seperti itu, atau dia bersumpah kepadaku bahwa dia akan berubah, berhentilah, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan penuh kejujuran, apakah aku sedang berbelas kasih atau apakah aku sedang menipu diri sendiri? Karena belas kasih yang sejati memiliki batasan yang sehat. Namun, penipuan diri sendiri tidak memiliki batasan apapun dan bisa terus berlanjut selamanya jika dibiarkan. Tanda ketiga, orang itu secara perlahan-lahan, langkah demi langkah, mengisolasimu dari lingkungan pendukungmu, teman-temanmu, keluargamu, dan komunitas indah yang ada di sekitarmu. Ini adalah salah satu yang paling licik dan paling berbahaya dari tanda-tanda ini. Karena terjadi begitu lambat dan halus, sehingga kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah sepenuhnya terkucilkan hingga tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitarmu. Seperti katak yang dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan perlahan-lahan. Dia tidak merasakan bahaya sampai sudah terlambat untuk melompat keluar. Biar aku gambarkan pemandangan ini untukmu dengan jelas. Pada awalnya, segalanya tampak luhur dan memukau. Hanya ada aku dan kamu, sisanya tidak penting. Tidak ada yang bisa memahami kita selain kita sendiri. Keluargamu tidak bisa melihat permata dalam dirimu seperti yang aku lihat. Terdengar betapa mengesankan, betapa dalam dan istimewa, bukan? Terdengar seperti bentuk cinta yang paling murni dan paling eksklusif. Namun kemudian komentar-komentar halus yang licik mulai muncul, satu persatu, perlahan-lahan. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu dengan teman-temanmu itu? Apakah aku tidak cukup bagimu? Ibumu selalu mempengaruhimu melawanku setiap kesempatan. Teman yang sangat kamu percaya itu, mataku tidak pernah tertarik padanya. Ada tipu muslihat pada dirinya. Mengapa kamu harus pergi ke majelis itu, ke pertemuan yang bermanfaat itu? Kita bisa menjalani spiritualitas kita sendiri di sini, berdua saja. Dan perlahan-lahan, tanpa disadari, batasanmu mulai memudar. Di sini sebuah janji yang dibatalkan,
Di sana persahabatan bertahun-tahun yang diberi jarak. Di sini sebuah pertemuan keluarga yang dilewatkan. Di sana sebuah majelis ilmu yang ditinggalkan. Suatu pagi kamu terbangun dan menyadari bahwa tidak ada satu pundak pun yang tersisa untuk kamu bersandar. Tidak ada satu suara pun yang masih bisa kamu percayai. Tidak ada satu orang pun yang masih bisa kamu hubungi di saat kamu membutuhkan. Sebenarnya inilah tepatnya yang menjadi sasaran. Karena ada rahasia yang sangat diketahui oleh orang-orang yang memusatkan diri, yang mengambil dan menguras energi spiritual orang lain. Jika di sekitarmu ada orang-orang yang berakal, berpenuh firasat, dan mencintaimu, salah satu dari mereka pasti akan maju dan menunjukkan bendera-bendera bahaya itu. Seseorang pasti akan berkata kepadamu dengan penuh kasih, "Saudaraku, arah ini sama sekali tidak pertanda baik. Ada keanehan di sini yang perlu kamu perhatikan." Itulah mengapa mereka perlu membangun tembok di sekitarmu, mengisolasimu dari semua suara yang bisa membuka matamu. Satu-satunya suara yang kamu dengar, satu-satunya pendapat yang kamu terima, dan satu-satunya realitas yang kamu hidupi haruslah mereka. Padahal jalan para arif dan hikmah ilahi sangat jelas dalam hal ini. Akal lebih baik dari akal. Dalam musyawarah terdapat rahmat. Bukan kesepian dan isolasi, melainkan ada keamanan yang sejati di antara teman-teman dalam majelis-majelis yang penuh berkah dan hikmah. Ketika Ibnu Arabi berbicara tentang wahdah, kesatuan, dia juga mengingatkan tentang tefrika, terpecah dan terkucil. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat, "Berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Berkah dan kekuatan bukan dalam perpecahan melainkan dalam bahu-membahu, dalam saling menguatkan, dalam saling menjaga. Mari kita ambil contoh seorang saudari perempuan yang mencari bimbingan dan berada dalam kebuntuan batin. Mari kita sebut dia Suwaida. Suwaida telah berbagi kehidupan dengan seseorang selama 7 tahun. Ketika mereka pertama kali memulai perjalanan, pria itu adalah segalanya yang diimpikan Suwaida. Seseorang yang halus perasaannya, penuh perhatian. Berputar-putar di sekitarnya bak kupu-kupu, membuat dia merasa seperti permata paling berharga di dunia. Namun seiring waktu, warna angin berubah. Pertama, dia mulai membuat komentar menyindir tentang penampilan Suwaida. "Apakah kamu akan keluar seperti itu? Menurutmu, bukankah kamu terlalu menarik perhatian orang?" Kemudian giliran teman-temannya. "Teman-temanmu yang sangat kamu sukai itu tidak cocok untukku. Aku merasa mereka berbuat sesuatu di belakangku." Kemudian dia mengambil alih hubungannya dengan keluarganya. "Ibumu tidak pernah menerima aku. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia menatapku dengan dingin?" Dan Suwaida percaya bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan dedikasi, selalu mengalah. Perlahan-lahan, dia menyusutkan seluruh kehidupannya ke dalam sebuah kamar kecil yang sempit dan pengap. Dia berhenti bertemu teman-teman dekatnya karena pria itu merasa kesepian. Dia berhenti mengetuk pintu ibunya karena pria itu ingin lebih banyak perhatian. Dia meninggalkan kesibukan-kesibukan yang dia cintai, yang menenangkan ruhnya karena pria itu terganggu. Dan di penghujung hari-hari itu, Suwaida telah menjadi hanya bayang-bayang pucat dari wanita penuh semangat yang pernah dia miliki. Tidak ada satu teman pun yang tersisa di sekitarnya. Hubungannya dengan keluarga terputus, kegembiraannya dicuri, dirinya sendiri hilang sepenuhnya. Di tengah air mata, seseorang bertanya pada dirinya sendiri, "Bagaimana aku tidak bisa melihat ini? Bagaimana aku bisa tertangkap basah seperti ini?" Kebenaran yang harus terukir di hatimu adalah ini. Jika seseorang dalam hidupmu mensyaratkan kamu untuk terputus dari akar-akarmu,
orang-orang yang kamu cintai, dan keindahan-keindahan yang menjadikanmu dirimu sendiri agar bisa bersamanya. Maka dalam ikatan itu tidak ada rahmat ilahi. Ini tidak memiliki pengecualian apapun, tidak ada namun apapun, tidak ada tapi dia mencintaiku apapun. Karena Allah tidak pernah mendorongmu ke dalam pengasingan mutlak. Ini hanya dilakukan oleh bisikan kegelapan, nafsu dan setan. Serigala selalu mengincar domba yang terpisah dari kawanan, yang sendirian dan tidak terlindungi. Cinta sejati memberi sayap pada ruh seseorang dan membebaskan. Sedangkan kontrol mengurungmu dalam sangkar tak kasat mata yang perlahan-lahan mencekikmu. Tanda keempat, orang itu menyebabkan kamu terus-menerus meragukan realitasmu sendiri, akalmu, dan ingatanmu. Keadaan yang disebut para arif sebagai menutupi kebenaran ini dalam bahasa ruhani adalah mengubah kebenaran dan was-was yang paling berbahaya. Permainan paling mahir dari orang-orang beracun adalah membuat kamu meragukan kebenaran-kebenaran yang kamu ketahui dan kamu saksikan sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Permainan gelap ini dipentaskan seperti ini. Kamu berkata, kamu memberitahuku tadi malam bahwa kamu akan pulang lebih awal, tapi kamu datang tengah malam. Dia menjawab sambil menatap matamu langsung tanpa ragu. Aku sama sekali tidak menyebut jam seperti itu. Kamu lagi-lagi mengingat segalanya dengan salah. Kamu mengarang dalam kepalamu. Kamu berkata, kamu meninggikan suaramu padaku. Kamu mengucapkan kata-kata berat yang menghancurkan hatiku. Dia menjawab dengan ketenangan yang dibuat-buat, aku tidak pernah berteriak padamu. Seperti biasa, kamu membesar-besarkan kejadian. Kamu selalu dramatis. Kamu berkata, gerakan yang kamu lakukan itu sangat menyakitiku, sangat melukainya. Dia tertawa atau merendahkan seraya menjawab, kamu terlalu sensitif. Kamu adalah orang paling sensitif di dunia. Tidak ada orang lain yang akan kesal dengan hal sepele seperti ini. Apakah kamu bisa melihat kemana persoalan ini mengarah? Masalahnya bukan sekadar mereka mengabaikan perasaanmu. Masalahnya jauh lebih dalam dan jauh lebih berbahaya dari itu. Masalahnya adalah mereka membuat kamu mengkhianati apa yang dilihat matamu sendiri dan apa yang didengar telingamu sendiri. Mereka membuat kamu meragukan kesehatan akalmu sendiri, ketepatanmu dalam mengingat, dan validitas pengalaman-pengalamanmu sendiri. Ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah serangan terhadap fondasi realitasmu. Ketika cukup terpapar tekanan nafsu yang licik ini, seiring waktu kamu mulai berpikir dari dalam, mungkin aku memang salah. Mungkin aku memang membesar-besarkan segalanya. Mungkin yang bermasalah adalah aku, bukan dia. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Dan ketika kamu sudah sampai di titik ini, kamu sudah berada dalam genggaman mereka sepenuhnya. Namun biar ku sampaikan kepadamu dengan kejernihan yang disaring dari cermin bening Ibnu Arabi. Jika seseorang terus-menerus meniadakan pengalaman-pengalamanmu, kepedihan-kepedihanmu, perasaan-perasaanmu, dan kenangan-kenanganmu, menjadikannya tidak valid, menjadikannya seolah-olah tidak pernah terjadi. Tatanan ilahi sedang menunjukkan kepadamu dengan jelas bahwa orang itu tidak aman bagimu. Karena dalam hubungan yang dibangun di atas fondasi yang sehat dan rahmani, orang-orang saling mendengarkan dan berusaha memahami. Meskipun mereka tidak setuju denganmu, mereka menghormati sudut pandangmu dan tidak menginjak-injak pengalamanmu. Namun orang-orang yang menjadi budak nafsunya membutuhkan kamu untuk meragukan akalmu sendiri. Karena sangat mudah mengendalikan seseorang yang meragukan kebenarannya sendiri. Jika kamu tidak bisa mempercayai pikiranmu sendiri, kamu menjadi bergantung pada realitas bengkok yang mereka tawarkan kepadamu. Dan tepat di titik itulah mereka telah menjebakmu
dalam jaring mereka dengan sangat sempurna. Kejujuran dan ketulusan adalah fondasi tatanan yang dibangun Allah dan ikatan yang sehat. Jika seseorang secara konsisten membelokkan kebenaran, membentuk hakikat demi kepentingannya sendiri, dan membuatmu meragukan pengalamanmu sendiri, itu berarti sebuah papan peringatan raksasa sedang berkedip terang benderang di hadapanmu. Jangan tutup matamu dari cahaya peringatan itu. Tanda kelima, yang paling mengguncang dan paling mencerahkan dari semuanya. Ketika berada di sisi orang itu, pertumbuhan spiritualmu dan perjalanan ruhanimu berhenti, bahkan mulai mundur. Ini adalah hal yang begitu kritis, sehingga tidak peduli seberapa banyak kita membahasnya, tidak akan pernah cukup. Karena pada akhir hari, dalam modal umur yang singkat ini, yang terpenting bukanlah kenyamanan duniawimu, bukan karir, bukan harta, bukan penerimaan sosial. Yang terpenting adalah hubungan tak ternilai antara dirimu dan Tuhanmu. Jika seseorang dalam hidupmu secara konsisten menjauhkanmu dari Allah, menyimpangkanmu dari tujuan kedatanganmu ke dunia, atau melemahkan api cinta ilahi yang membara di hatimu, maka inilah tanda yang paling jelas dan paling pasti melampaui segalanya. Biar aku ceritakan tentang seorang musafir muda yang hatinya menyala-nyala, seorang darwis bernama Yusuf. Yusuf memiliki tujuan ruhani yang sangat jelas dalam hidupnya dan telah menemukan ini sejak usia muda. Dia adalah seorang pemuda yang tergila-gila dengan zikir, sohbet, dan melayani orang tanpa pamrih. Orang yang melihatnya berkata, anak ini memiliki faid yang besar. Dia akan melampaui manzilah-manzilah yang indah di jalan ini. Namun, kemudian dia bertemu seseorang yang memukau dengan kecantikan dan keceriaannya. Namun orang ini tidak ada kaitannya dari jauh maupun dekat dengan kompas spiritual Yusuf yang mendalam. Teman-teman berfirasatnya memperingatkan, Yusuf, hati-hati. Dua burung yang terbang ke arah berbeda tidak bisa membangun sarang yang sama. Jalan kalian tidak sama. Namun, dalam kebutaan cinta yang memabukkan, Yusuf berkata, tidak, tidak, kalian salah paham. Dia menghormati jalanku, mendukung aku. Pada awalnya pun tampak seperti dia benar, namun segalanya mulai berubah, persis seperti bayangan yang perlahan-lahan turun menyelimuti. Yusuf pertama kali mulai mengabaikan sohbet-sohbet penuh faid yang diadakan pada malam Jumat. Waktu luangnya hanya malam Jumat. Kami menghabiskan waktu bersama. Kemudian melepaskan pelayanan tanpa pamrih. Ketika dia sendirian di rumah, dia sangat bosan dan gelisah. Kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu sepenuhnya. Pada jam-jam itu kita menghabiskan waktu bersama. Itu waktu paling istimewa kita. Akhirnya, cahaya di mata Yusuf yang dulu berkilauan pun padam, satu persatu, perlahan-lahan. Seluruh dunianya telah mulai berputar di sekitar memuaskan seseorang yang, meskipun pada dasarnya bukan orang jahat, memutuskannya dari takdir spiritualnya sendiri. Mereka yang melihatnya 3 tahun kemudian menyadari bahwa tidak ada sisa dari pemuda penuh semangat itu. Api ilahi di dalamnya telah berubah menjadi abu. Tujuannya terlupakan, hubungannya dengan Tuhannya melemah secara drastis. Dengan berlinang air mata, dia berkata kepada teman-temannya, kalian benar. Namun, ketika seseorang berada di dalam perasaan itu, dia tidak mau melihat tanda-tandanya. Sekarang, aku telah kehilangan tahun-tahun yang sangat berharga. Dengarkan aku baik-baik dan tanamkan ini dalam-dalam. Tidak ada hubungan yang mensyaratkan kamu untuk berkompromi dengan spiritualitas, keyakinan, ibadah, atau hubungan istimewa dengan Allah yang bisa dibangun di atas keridaannya. Ini bukan sebuah pendapat atau preferensi pribadi. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Seseorang mengikuti agama temannya, mazhab, dan akhlak temannya.
Orang-orang yang menghabiskan waktu bersamamu menentukan arah hidupmu lebih dari yang kamu sadari. Jika kamu bersama orang-orang yang mendekatkanmu kepada Allah, kepada kebenaran, kepada kebaikan, ruhmu akan mekar dan kamu akan terus naik. Jika kamu di antara orang-orang yang menghalangimu dari kebenaran dan jalan ilahi itu, kamu akan mundur dan tumpul perlahan-lahan namun pasti. Ini adalah hukum alam semesta yang tidak berubah dan tidak bisa dikecualikan. Maka tanyakan pada dirimu pertanyaan hakiki ini dengan penuh kejujuran. Sejak orang ini memasuki hidupku, apakah hatiku lebih dekat atau lebih jauh dari Sang Pencipta? Apakah keyakinan dan spiritualitasku menguat atau melemah? Apakah aku melihat tujuan kedatanganku ke dunia dengan lebih jelas? Atau apakah aku kehilangan arah? Kamu mengenal seseorang bukan dari kata-kata indah atau janji-janji besarnya, melainkan dari amal-amal yang ditambahkannya ke dalam hidupmu. Perwujudan akhlak rahmani sudah jelas. Muhabbet, sakinah, kesabaran, kasih sayang, ihsan, kesetiaan, adab, dan keseimbangan. Apakah orang itu menumbuhkan keadaan-keadaan rahmani ini dalam hidupmu? Ataukah yang muncul adalah hasad, permusuhan, perpecahan, dan kegelisahan yang tak berkesudahan? Sebelum menutup pembahasan ini, ada satu hal penting yang perlu aku perjelas. Tidak semua orang yang membuatmu tidak nyaman adalah berniat jahat. Tidak semua orang yang menantangmu atau menunjukkan kekuranganmu berarti menyakitimu. Terkadang Allah secara khusus mengirimkan seseorang ke dalam hidupmu untuk memahatmu, mendisiplinkan nafsumu, dan mematangkanmu. Ini adalah bagian dari pertumbuhan spiritual yang menyakitkan namun indah. Para arif berkata, nafsu hanya bisa didisiplinkan dengan kesulitan. Cermin hanya bisa berkilau dengan digosok. Namun ada perbedaan yang sangat besar antara diasah dan dihancurkan berkeping-keping. Orang yang dikirim Allah untuk mematangkanmu, menyambutmu dengan kasih sayang, dan selalu mendorongmu ke tempat yang lebih luhur. Sedangkan orang yang menyakitimu selalu menarikmu ke bawah ke dalam lubang gelap. Yang satu memoles kamu seperti permata berharga, yang lain menghancurkanmu menjadi debu dan menghamburkanmu ke angin. Jika kamu melihat satu atau beberapa dari 5 tanda ini dalam hidupmu, ketahuilah bahwa Allah dengan hikmahnya sedang menunjukkan siapa yang menyakitimu. Sekarang kamu harus membuat sebuah keputusan yang nyata. Terus mengabaikan peringatan-peringatan ilahi ini. Dan terus aus dalam kegelapan itu atau mendengarkan firasat itu. Dan mulai sembuh, mulai berjalan menuju kebenaran dirimu sendiri. Aku tahu ini sangat menakutkan. Aku tahu bahwa bahkan ketika kamu tahu di hatimu itu benar, menjauh dari seseorang terasa seperti mencabut sepotong dagingmu sendiri. Ada hal-hal yang telah dialami bersama. Ada tahun-tahun yang dikorbankan. Ada momen-momen indah yang langka, yang ingin kamu ingat. Dan ada harapan yang putus asa bahwa suatu hari semuanya akan berubah secara ajaib jika kamu hanya bersabar sedikit lagi. Namun, tanamkanlah kebenaran mutlak ini ke dalam hatimu sebaik-baiknya. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengarahkanmu kepada sesuatu yang akan menghancurkan kedamaianmu, tujuan spiritualmu, dan hubunganmu dengannya. Ketika kamu mempercayai ilham ilahi dalam hatimu dan firasat batinmu, ketahuilah bahwa tidak peduli seberapa menyakitkan luka itu, Allah yang Maha Kuasa pasti akan membawamu ke jalan yang jauh lebih baik dan lebih bersih. Setiap kali kamu menjauh dari yang beracun, Allah mendekatkanmu selangkah lebih dekat kepada yang otentik dan hakiki. Setiap kali kamu menarik batas-batas sehat untuk melindungi ruhmu, kamu membuka ruang bagi karunia-karunia indah yang telah lama. Dia siapkan untukmu. Kamu tidak akan sendirian. Ini adalah kebohongan terbesar yang dibisikkan setan ke telingamu untuk menahanmu dalam penjara itu.
Kebenaran sesungguhnya adalah ketika kamu mencabut racun dari hidupmu, kamu menciptakan ruang yang bersih untuk yang hakiki. Ketika kamu menjauh dari hubungan-hubungan yang menguras ruhmu, kamu akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang membangunmu dan meninggikanmu. Ketika kamu memprioritaskan hubunganmu dengan Allah daripada mendapat persetujuan palsu manusia, Dia akan mengelilingimu dengan teman-teman indah yang akan membawamu kepada kebenaran dirimu. Allah mengirimkan tanda-tanda kepadamu melalui penyempitan hatimu, malam-malam tidak tidur, kegelisahan batinmu, bukan untuk menghakimimu, melainkan untuk melindungimu dari bencana. Seperti orang tua yang penuh kasih berteriak kepada anaknya yang hendak lari ke jalan, "Berhenti, ada mobil datang." Tuhan mengirimkan peringatan-peringatan ini karena Dia melihat bahaya yang belum bisa kamu lihat dengan mata lahirmu, mengakui bahwa kamu perlu menjauh dari seseorang karena dia menyakitimu, bukanlah kelemahan. Sebaliknya, melihat tanda-tanda Allah dan mengambil tindakan yang diperlukan membutuhkan keberanian spiritual yang luar biasa. Karena tetap berada dalam kepedihan yang sudah dibiasakan itu, meskipun perlahan-lahan membunuh dari dalam, selalu terasa lebih mudah daripada melangkah ke jalan terang yang Allah panggil. Namun, mereka yang benar-benar pemberani, mereka yang bertawakal dan berlindung kepada Allah, mengambil langkah pertama itu. Mereka menarik batas-batas yang sulit. Mereka melakukan percakapan-percakapan yang harus dihadapi. Dan ketika sudah waktunya pergi, mereka pergi tanpa menoleh ke belakang dengan penuh keyakinan. Dan ketika kamu melakukannya, sesuatu yang tak terlukiskan terjadi. Kamu mulai bernapas kembali. Sakinah yang terlupakan kembali ke hatimu. Kepribadianmu, fitrahmu yang bercahaya hidup kembali. Tujuan keberadaanmu dalam hidup bersinar terang. Dan kamu akan memahami bahwa perasaan itu, tanda ilahi itu, sejak awal sudah benar dan tidak pernah salah. Karena itulah hari ini ambillah keputusan itu. Dalam hidupmu, hormatilah peringatan-peringatan Allah dan kompas hatimu yang tidak pernah salah. Tarik batas-batas yang perlu ditarik. Jauhilah bayangan-bayangan yang perlu kamu jauhi. Jalani perjumpaan sulit yang selalu kamu tunda. Dan percayalah dengan segenap hatimu bahwa di sisi lain, langkah yang diambil dengan tawakal itu ada kehidupan yang jauh lebih megah dan jauh lebih terang yang telah Allah siapkan untukmu. Karena rahmatnya selalu menanti. Dia tidak mengambil apapun darimu tanpa meletakkan yang jauh lebih indah sebagai gantinya. Jika Dia mengeluarkan seseorang yang salah dari hidupmu, Dia telah lama menyiapkan teman-teman perjalanan yang tepat untukmu. Jika Dia menutup sebuah pintu bagimu, ketahuilah bahwa pintu lain yang jauh lebih lapang dan lebih terang sedang akan terbuka. Percayalah pada tanda-tandanya. Berlindunglah dalam perisai perlindungannya. Dan pasrahlah pada sulaman indah yang telah Dia rancang untuk hidupmu. Dan jangan pernah lupakan ini, wahai jiwa. Cinta yang sejati, kasih sayang apapun yang telah mendapat bagiannya dari cinta ilahi, tidak pernah memintamu untuk mengorbankan ketenangan batinmu, jati dirimu, tujuan keberadaanmu di dunia, atau hubunganmu dengan Allah. Jika ada sesuatu yang meminta ini semua darimu, itu bukan cinta. Itu hanyalah sebuah kebohongan yang memakai topeng cinta dengan sangat meyakinkan. Dan kamu, saudaraku yang mulia, kamu adalah makhluk yang bermartabat, yang berhak atas kebenaran dan yang terindah dalam hidup ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberkatimu dan membimbingmu selalu kepada cahayanya.